Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afridah Khumairo An-Nabilah, NIM 02 dari kelas akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, pengertian filsafat. Adapun secara etimologis, pengertian filsafat itu berasal dari bahasa Yunani philen yang berarti cinta dan sophia yang berarti hikmah atau kebijaksanaan. Jadi, filsafat sendiri secara etimologis berarti cinta kebijaksanaan. Adapun pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan oleh Titus, Smith, dan Nolan, yaitu pertama, secara informal. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua, formal. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat menjunjung tinggi. Yang ketiga, komprehensif. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang ketiga, analistik linguistik. Filsafat adalah analisa logistik dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Yang kelima, ada aktual fundamental. Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu hasil perenungan yang mendalam dari tokoh kenegaraan Indonesia, di mana hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Kemudian, sifat-sifat filsafat. Yang pertama, bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu bagian-bagiannya tidak saling bertentangan, meskipun berbeda bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan masing-masing. Yang kedua, bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat yaitu hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat, bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI. Adapun alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat, yang pertama adalah filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus. Yang kedua, filsafat Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Yang pertama, genetivus objektivus atau Pancasila sebagai genetivus objektivus, yaitu nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya, Noto Nagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles sebagaimana
yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Yang kedua, Pancasila sebagai Genitivus Subjectivus, yaitu nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Adapun landasan ontologis Pancasila itu artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'être sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Yang kedua, landasan epistemologis Pancasila. Istilah epistemologi terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, landasan aksiologis Pancasila. Istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai, menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Ia membutuhkan pengemban untuk berada. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Adapun yang pertama, sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Yang kedua, sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila ketiga, persatuan mengandung nilai solidaritas dan ketidaksetiaan kawan. Yang keempat, mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila kelima, keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Kemudian esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat yang pertama yaitu hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri dari 3 monodualis, yaitu susunan kodrat, jiwa dan raga, sifat kodrat, makhluk individu sosial. Kemudian kedudukan kodrat, yaitu makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Yang kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komunikatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Kemudian keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Kemudian urgensi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara materi maupun spiritual. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya,
bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.